فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik sehingga kita bisa duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kajian online di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka masih bergelimang dengan maksiat, mereka masih berada pada lumpur dosa dan maksiat lantaran mereka belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita ke jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain nikmat iman, Islam, hidayah taufik yang kita rasakan di pagi hari ini adalah yaitu Allah memberikan kepada kita kenikmatan berupa sehat wal afiyah, keselamatan, diberikan kepada kita pasangan hidup, anak-anak keturunan yang baik, diberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua tercatat di sisi Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian online Taman Surga pada pagi hari ini 5 Ramadan 1441 Hijriah
yaitu kami mengangkat sebuah tema 7 kemudahan di bulan Ramadan. 7 kemudahan di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu daripada keistimewaan, keindahan agama Islam adalah agama yang mudah. Mudah dalam syariatnya, mudah dalam ajarannya. Islam bukan agama yang sulit, agama yang memberikan kemudahan bagi pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-185. Dalam penggalan ayatnya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini menunjukkan kepada kita Islam ini agamanya adalah mudah. Syariatnya, ajarannya, ibadah di dalamnya mudah, tidak sulit, tidak susah. Oleh karena itu berbahagialah mereka orang-orang yang memeluk agama Islam karena Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Kita bisa lihat di dalam dalil yang lain misalnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir, hadis yang ke-1769, bersumber dari Mihjan bin Al-Adra radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala radhiya li hadhil ummah al-yusra wa karihalaha al-usra. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala ridha, Allah suka, Allah ridha terhadap kemudahan untuk umat ini, dan Allah membenci kesulitan untuk umat ini. Allah suka yang mudah, Allah tidak suka yang sulit pada umat ini. Inilah keindahan Islam. Mari kita lihat lagi di dalam riwayat dalil-dalil yang lain. Kita bisa temukan, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam sahihnya Sahih Bukhari, di hadis yang ke-39 di nomor aslinya, atau dicetakan terjemahan di nomor 33, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun falan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Islam itu agama yang mudah, dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini, orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini, kecuali akan mengalahkannya. Maksudnya dia tidak akan mampu menjalankannya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Apa ada dalil yang lain? Banyak sebenarnya. Kami sebutkan lagi di antaranya untuk memperkuat bahwasanya Allah menghendaki kemudahan, dan silakan diambil kemudahan tersebut. Allah tidak menghendaki kesukaran untuk hamba-hambanya. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185, bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yakrahu
antu'ta maksiyatuhu, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai kemudahan untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kemudahannya dilakukan, sebagaimana Allah membenci larangannya dilanggar. Allah itu menyukai kemudahan sebagaimana Allah suka, yaitu semua kemudahannya itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan Allah membenci kesulitan, Allah membenci yaitu kesukaran, sebagaimana yaitu Allah membenci larangannya yaitu dilanggar. Ini menunjukkan juga sebagai bukti Islam itu agama yang indah, Islam itu agama penuh dengan kemudahan, tidak susah. Kita lihat lagi, masih tetap di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuqbal rukhsatallahi, man lam yuqbal rukhsatallahi, barang siapa yang tidak mau menerima kemudahan dari Allah, man lam yuqbal rukhsatallahi, barang siapa yang tidak mau menerima kemudahan-kemudahan dari Allah, dia tidak mau mengambilnya, dia tidak mau menerima kemudahan-kemudahan tersebut, kana alaihi minal ismi mislu jabali Arafah." Kata mislu jibali Arafah. Kata Nabi, orang yang tidak mau mengambil kemudahan-kemudahan dari apa yang sudah Allah berikan, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa sebesar apa? Mislu jibali Arafah, dosa sebesar gunung-gunung di Arafah. Ini menunjukkan yaitu sederetan dalil yang menunjukkan Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang indah, ya, ajarannya, ibadahnya, syariatnya penuh dengan kemudahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Islam, kemudahan-kemudahan yang ada pada syariat Islam ini, maka salah satunya adalah dapat kita lihat dari syariat puasa yang tengah kita jalani ini. Apa itu? Ternyata ada 7 kemudahan yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya, bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ada 7 kemudahan. Ini bukti bahwasannya Allah sayang, Allah cinta kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja masuk kepada materi inti kita, karena pembicaraan kita tidak terlalu lama. Yang pertama adalah kemudahan yang pertama yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Bagi orang yang sakit, maka dia boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Bagi orang yang sakit, maka dia boleh mengambil rukhsah, mengambil keringanan untuk tidak berpuasa, jika dengan syarat, jika dengan puasanya tersebut akan menambah berat sakitnya, atau sakitnya justru tak kunjung sembuh lantaran dia berpuasa, maka dia diperbolehkan mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam, yaitu Al-Quranul Karim, di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Al-Baqarah ayat yang ke-185, dalam penggalan firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ini menunjukkan kepada kita, bagi mereka yang sakit maka dia diperbolehkan mengambil keringanan untuk tidak berpuasa, dengan syarat jika dia berpuasa sakitnya semakin berat. Kemudahan yang kedua yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang berpuasa, dari 7 kemudahan yang kedua sekarang, bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Mereka yang melakukan perjalanan jauh, musafir, mudik, pulang kampung, ya. Mereka yang melakukan perjalanan jauh, musafir, boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa dengan syarat jika dengan puasa tersebut menambah berat. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan, sudah kami sampaikan tadi, Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Tapi mari kita lihat dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari. Di dalam sahihnya Sahih Bukhari, hadis yang ke-1946 di nomor aslinya, atau dicetakan terjemah di nomor 966. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan jauh, beliau ketika dalam keadaan musafir, ternyata beliau ketika dalam keadaan safar, maksud saya, beliau melihat banyak orang yang berkerumun, berdesak-desakan. Nabi melihat banyak orang yang berkerumun, berdesak-desakan. Lalu yang menarik adalah Nabi juga melihat ada seseorang yang diberi naungan, alias diberi payung, dipayungi, dia diberi naungan. Lalu kemudian Nabi bertanya, menarik ini, yang lain berdesak-desakan, berkerumun, ini tidak. Dia diberi naungan, dia diberi payung, dipayungi ya, oleh orang lain. Lalu Nabi berkata dalam sabdanya, yaitu, siapa orang ini? Siapa orang ini? Lalu kemudian orang-orang mengatakan, yaitu saimun. Ya, orang ini adalah orang yang sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Dia ini lagi berpuasa karena panas, makanya dia dipayungi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Laisal minal birris saimu fis safar. Laisal minnal birri as-saimu fis safar. Nabi mengatakan, bukanlah sesuatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia musafir. Bukan orang baik musafir yang tetap berpuasa itu, kata Nabi. Bukan orang yang baik, Nabi mengatakan, bukanlah orang itu disebut baik ketika seseorang itu berpuasa saat dia menjalankan perjalanan jauh, yaitu safar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang melakukan perjalanan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun ada komanya ini tentunya. Jika safar yang ia lakukan itu penuh dengan kemudahan, dia melakukan perjalanan jauh itu penuh dengan kemudahan, misalnya perjalanannya panjang, perjalanannya jauh tapi bisa ditempuh dengan waktu yang sebentar, dengan pesawat misalnya, ya, atau misalnya perjalanannya dekat, ya, atau perjalanan jauh tapi waktunya sebentar karena bisa ditempuh dengan yaitu pesawat. Maka yang seperti ini baginya tetap berpuasa.
Kita lihat dalil yang lain bahwasanya musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa asalkan yaitu jika dengan berpuasa menambah berat dirinya. Kita lanjutkan yaitu dalil yang lain yaitu dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya Sahih Bukhari nomor 1945 di nomor aslinya atau dicetakan terjemah nomor 965 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, kata beliau Abu Darda radhiyallahu an, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa safarnya di hari yang cukup terik, panas luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang sangat panas. Mereka nggak kuat karena panasnya. Lalu apa yang terjadi? Di antara kami tidak ada yang berpuasa, batal. Karena nggak kuat, karena panasnya. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Yang berpuasa saat itu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Rawahah. Ya, yang puasa saat itu adalah Nabi dan Ibnu Rawahah. Sedangkan yang lain tidak berpuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bukti bahwasanya di zaman Nabi bagi mereka yang terlalu berat melakukan perjalanan jauh dan mereka tidak berpuasa, tidak ada olok-olokan. Tidak ada saling mencela, menghina, ya. Tetapi Nabi memberikan rukhsah karena kemampuan orang tentunya berbeda-beda. Lalu kemudian sekarang kita lanjutkan dalil yang lain, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun, sebelum kami sebutkan, namun kalau kondisinya sudah super berat, kondisinya sudah luar biasa, ya, super berat saat safar, panas, ya, lalu kemudian macet, ya, super berat sudah, ya, yaitu dia bisa celaka bahkan binasa kalau dilanjutkan, dia bisa pingsan kalau dilanjutkan puasanya. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Boleh. Mana dalilnya? Saya akan bacakan. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu dalam sahihnya Sahih Bukhari. Di hadis yang ke-1943. Di nomor aslinya. Atau dicetakan terjemah nomor 963. Saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hamzah bin Amru al-Aslami, Hamzah bin Amru al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pertanyaan beliau. Wahai Rasulullah, apakah aku berpuasa saat bepergian? Apa aku tetap puasa kalau aku musafir, perjalanan jauh? Pada saat itu banyak yang berpuasa. Apakah aku tetap teruskan puasa ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kau kuat, kalau kau kuat maka puasa. Tapi jika kalau kau tidak sanggup, tidak kuat, maka silakan berbuka. Ini menunjukkan kemudahan bagi mereka orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk kemudahan yang nomor 3. Kemudahan yang Allah berikan merupakan bentuk rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya kaum muslimin. Yaitu kemudahan yang ketiga bagi mereka yang berpuasa. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah bagi tiang sepuh, bagi orang yang sudah tua renta, termasuk orang yang sakit dalam hal ini, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan cukup diganti dengan fidyah. Bagi mereka yang sudah pikun, tua renta, sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit berat, maka dia boleh, yaitu meninggalkan puasa dan diganti dengan membayar fidyah. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam Al-Baqarah ayat yang ke-184,
di mana Allah berfirman dalam penggalan ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Orang-orang yang berat menjalankannya, bagi mereka yang tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, ini menunjukkan bagi mereka yang sudah usia tua, ya, pikun, ya, sakit berat, sakit menahun, ya, maka dalam hal ini dia boleh meninggalkan puasa, dia boleh berbuka dan cukup membayar fidyah. Sekarang kita masuk kemudahan yang nomor 4. Kemudahan yang keempat yang Allah berikan bagi mereka orang yang berpuasa adalah bagi wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui, kalau memberatkan puasanya, wanita hamil memberatkan puasanya, wanita menyusui membuat berat puasanya, maka boleh dia tidak berpuasa dan puasanya boleh diqadha di hari yang lain. Diqadha di hari yang lain. Memang untuk wanita hamil dan menyusui, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama bagi para ibu, ya, bagi wanita yang hamil dan menyusui, itu hukum asalnya jika dia tidak berpuasa, hukum asalnya wajib diqadha di hari yang lain. Wajib diqadha. Bukan bayar fidyah, wajib diqadha. Namun jika sudah begitu berat karena utang puasanya yang menumpuk bertahun-tahun, Ramadan tahun ini dia hamil. Setelah itu kemudian dia yaitu melahirkan terkena masa nifas. Setelah ketika nifas menyusui, ternyata ketemu Ramadan tahun depan hamil lagi. Melahirkan lagi, menyusui lagi, Ramadan berikutnya hamil lagi. Begitu banyak utang puasa Ramadannya yang seperti ini, jika dirasa berat, maka opsi berikutnya membayar fidyah. Namun jika tidak memberatkannya, maka dia wajib mengqadhanya di hari yang lain setelah Ramadan. Namun jika merasa berat, maka dia boleh membayar, yaitu dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam wa bishawab, menggantinya dengan fidyah. Kita lanjutkan kemudahan yang nomor 5, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang Allah berikan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bagi mereka wanita yang haid. Wanita haid masih diperbolehkan melakukan ritual-ritual, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Boleh. Bagi wanita haid di bulan Ramadan, dia masih diperbolehkan melakukan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan. Apa saja yang diperbolehkan bagi wanita haid. Jadi bukan berarti kalau wanita sudah haid, ya sudah aku nggak puasa, ya sudah memperbanyak tidur, memperbanyak nonton TV, ya, terus kemudian memperbanyak bercanda, memperbanyak di depan, ya, media sosial misalnya, ya, dan seterusnya. Bukan. Bagi mereka wanita-wanita yang haid di bulan Ramadan, maka ada 8 amalan dia dibenarkan untuk boleh melakukannya di bulan Ramadan. Amalan-amalan ketaatan yang boleh ia lakukan 8. Di antara yang pertama adalah, yaitu, dan dia tetap mendapatkan pahala melakukan 8 amalan ini, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca Al-Qur'an, asalkan tidak secara langsung menyentuh mushaf. Namun jika itu mushaf Al-Quran, maka dia menyentuhnya yaitu dengan kain pelapis, ya, dengan sarung tangan dan yang lainnya. Jadi dia boleh membaca Al-Quran, Jika dia harus menyentuhnya, maka dia harus menggunakan kain pelapis atau sarung tangan. Yang kedua, berzikir, zikir pagi, zikir petang, ya, atau zikir-zikir yang lain yang tidak terikat dengan waktu dan jumlah, boleh. Yang ketiga, berdoa. Wanita haid boleh berdoa.
boleh, ya, meskipun dalam keadaan tidak suci. Yang keempat, menuntut ilmu. Menuntut ilmu sekalipun di dalam masjid, boleh. Karena memang tidak ada dalil yang kuat, yaitu yang melarang wanita untuk yaitu meninggalkan masjid atau tidak boleh dia berada di masjid. Tidak ada dalil yang kuat. Tetapi para ulama mengatakan diperbolehkan sekalipun itu berlama-lama di dalam masjid, boleh, asalkan dia tetap menjaga kesucian masjid. Wanita haid boleh menuntut ilmu sekalipun di dalam masjid. Ini yang keempat. Yang kelima, sujud tilawah. Sujud tilawah. Dia membaca Al-Quran, ternyata ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yaitu yang memerintahkan dia untuk sujud, maka dia langsung sujud. Ya, karena sujud tilawah tidak diharuskan suci. Sujud tilawah tidak dipersyaratkan harus suci. Tidak. Atau misalnya dia tidak membaca tapi mendengar ayat-ayat yang memerintahkan tentang sujud, maka dia boleh sujud tilawah. Yang keenam, menghadiri sholat Idul Fitri. Sekalipun dia haid, tetapi dia tidak ikut sholat bersama kaum muslimin, namun dia ikut mendengarkan khutbah dan berdoa bersama-sama kaum muslimin. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan suami, hajat suami, asalkan tidak jima. Ya. Dan yang kedelapan, tidur berdua bersama suami. Ini adalah hal-hal yang mendatangkan pahala dan boleh dilakukan bagi wanita yang haid di bulan Ramadan. Sekarang kita lanjutkan kemudahan yang keenam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudahan yang keenam adalah yaitu salat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya, enggak dibatasi jumlah rakaatnya. Sehingga boleh dengan jumlah rakaat yang sedikit dan juga boleh jumlah rakaat yang banyak, boleh. Mari kita dengarkan perkataan seorang ulama Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan sesungguhnya sholat malam itu tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Nggak ada. Ya. Sholat malam itu adalah sholat nafilah. Sholat yang dianjurkan. Termasuk amalan yang baik. Siapa saja boleh mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang sedikit maupun boleh mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang banyak, boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1 rakaat, boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 3 rakaat. Jadi total 7 rakaat boleh. Namun tentunya yang lebih mencocoki Nabi itu yang lebih utama. Sebab Nabi mengerjakan sholat malam yaitu 11 rakaat atau 13 rakaat. Yaitu dengan 2 rakaat salam sampai 4 kali salam dan witir 3 rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kemudahan bagi mereka yang ingin jumlah banyak boleh. Bahkan tidak harus 11-13 rakaat, lebih dari itu boleh. Ya boleh. Dan ini sudah kami sampaikan pada materi kajian online beberapa hari yang lalu ya. Lalu kemudian yang sedikit pun juga boleh. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Sebagai penutup, kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa yang ketujuh. Boleh melakukan iktikaf walaupun hanya sebentar waktunya. Dia boleh melakukan iktikaf sekalipun hanya sebentar waktunya. Yang penting dia lakukan di dalam masjid, Namun karena kondisi sekarang ini yaitu adanya pandemi wabah COVID-19 ini, virus corona ini, maka tentunya kita mengikuti anjuran para umara, ulil amri dan para ulama untuk tetap berada di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Maka tentunya itu yang lebih menenangkan hati dan itu yang lebih menyelamatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka terkait itikaf maka boleh dikerjakan di rumah karena memang kondisinya. Tetapi jika wabah ini sudah hilang ya, dan kita berdoa semoga wabah ini lenyap dari bumi ini ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Nah, tentunya itu harapan kita. Maka untuk iktikaf dia wajib di masjid. Dia harus lakukan itu di masjid.
Sehingga kata para alim ulama, jika ada yang bertanya, apakah boleh saya beritikaf di akhir-akhir Ramadan hanya pada malam hari saja? Karena siangnya kami harus bekerja, malamnya baru bisa masuk masjid. Setelah sholat subuh maka kami harus pulang dan melanjutkan pekerjaan kami. Jawabannya adalah boleh. Karena syarat iktikaf adalah berdiam di masjid. Walaupun sekejap, baik di siang hari maupun di malam hari. Tidak harus malam hari. Anda mampunya berdiam di masjid siang hari, silakan, nggak sampai malam, sesuai kemampuan. Dan inilah kemudahan yang Allah berikan bagi mereka yang itikaf. Dan tentunya yang lebih utama mencontoh perbuatan Nabi SAW. Beliau beritikaf 10 hari di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, yaitu dengan meninggalkan istri-istrinya, ya. Nabi mengoptimalkan ibadah di masjid full 10 hari. Tentunya itu yang lebih mengikuti sunnah. Namun bagi mereka yang berat maka boleh, karena intinya itikaf itu berdiam di masjid. Tidak harus malam, boleh siang hari. Dan sekalipun itu hanya sekejap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, maka tidak bosan-bosannya karena betapa banyaknya pertanyaan yang masuk, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang fidyah. Karena masih banyak yang belum paham tentang fidyah. Apa sih fidyah ini, bagaimana cara membayarnya dan seterusnya. Kami ringkas saja kaum muslimin, ringkas saja. Yaitu masalah fidyah ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 5 yang ingin kami sampaikan. Masalah fidyah ini ada 5. Ringkas saja. Yang pertama, ukuran fidyah, ukurannya. Fidyah itu ukurannya adalah setengah sok. Setengah sok. Kalau zakat fitrah, zakat fitri itu 1 sok. 1 sok itu kaum muslimin sama dengan 4 mud. 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mudnya itu sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Berarti kalau 4 mud, 4 kali 2 telapak tangan orang dewasa. Itu di zaman Nabi. Sedangkan berat jenis di zaman kita tidak memakai mud, tidak memakai sok. Berapa kilo? Ternyata setelah dikonversi, itu kita dapatkan 1 mud, kurang lebih. Karena yaitu di zaman Nabi itu zakat fitrahnya itu adalah berupa kurma, gandum, ya, berat jenisnya berbeda. Kalau di zaman kita dengan menggunakan bahan pokok nasional, ya, sekalipun orang Madura makan jagung, orang Maluku makan sagu, maka tentunya bahan makanan pokok yang harus dia keluarkan zakat itu adalah bahan makanan pokok nasional, yaitu beras. Ukuran beras beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Maka setelah dikonversi, 1 sok setara 3 kilo. Kembali ke fidyah. Fidyah ini setengah sok, berarti 1,5 kilo. 1,5 kilogram dari makanan pokok di negeri tersebut. Ya, kalau kita beras, ya, yang kita berikan atau yang kita berikan kepada orang miskin, atau kaum muslimin memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari yang kita tinggalkan. Jadi kalau kita nggak puasa 2 hari, ya kita berikan kepada 2 orang miskin. Kalau kita nggak puasa 5 hari, kita berikan kepada 5 orang miskin. Ya. Baik, ini yang pertama, ukurannya setengah sok, kurang lebih 1,5 kilo. Nomor 2, fidyah tidak boleh diganti dengan uang yang senilai dengan makanan, nggak boleh. Berapa sih beras 1,5 kilo? Sekian puluh ribu, lalu dia keluarkan, nggak boleh. Maka fidyah harus berupa bahan makanan pokok, tidak boleh diganti dengan uang senilai makanan tersebut. Harus dengan bahan makanan pokok. Yang ketiga, cara mengeluarkannya. Ada 2 caranya. Tolong diperhatikan supaya tidak terus-menerus pertanyaan ini muncul, ya. Cara yang pertama, mohon maaf, caranya bukan 2. Ada beberapa cara, ada 5. Caranya ada 5. Silakan Anda mau pilih yang mana. Perhatikan baik-baik. Caranya begini. Yang pertama, memasak atau membuat makanan. Dia masak, dia buat makanan, kemudian dia mengundang orang miskin, ya, sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Misalnya, dia memasak, dia buat makanan,
ternyata dia hutang Ramadannya itu 7 hari, sepekan, 7 hari. Dia panggil 7 orang miskin. Ternyata dia nggak puasanya 30 hari, sebulan ngebleng. Dia panggil 30 orang miskin, makan-makan. Diberikan makanan tersebut. Yang setelah ia masak tersebut. Yang pertama, sekali makan. Ya, ini yang pertama, cara pertama. Yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak, mentah, beras. Satu orang 1,5 kilo misalnya. Atau senilai orang kalau makan 1 bungkus berapa sih beratnya? Boleh. Maka kita berikan berupa yaitu mentah, boleh. Dan tentunya kalau bisa tambahkan dengan lauk pauknya, ya. Dan ini yang lebih afdol. Yang ketiga. Jadi yang kedua kami ulang, memberi kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Dan yang lebih afdol, tambahkan lauk pauknya. Yang nomor 3, bisa diberikan secara sekaligus. Bisa sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari, lalu diberikan kepada 20 orang yaitu miskin. Dia nggak puasa 20 hari. Maka dia panggil 20 orang miskin. Langsung sekaligus. Hari itu tuntas. Yang keempat, bisa diberikan kepada 1 orang miskin selama 20 hari. Dia ambil 1 orang miskin karena dia hutang puasanya 20 hari. Maka 1 orang itu ia beri makan setiap hari selama 20 hari. Hari ini kasih makan, besok orang itu juga kasih makan, besok orang itu juga selama 20 hari. Bisa seperti itu. Cara yang kelima, bisa juga diberikan kepada 1 orang miskin untuk 20 hari tersebut. Misalnya sekaligus. Jadi nggak tiap hari. Dia tidak berpuasa 20 hari misalnya. Dia tidak puasa 20 hari. Berarti kalau 20 hari, berarti yaitu ya bisa dihitung berapa kilo gitu ya. Maka semuanya kita berikan kepada 1 orang. Tidak 20 orang, 1 orang tapi mendapatkan sekian banyak itu. Kita berikan semua, nggak apa-apa. Termasuk membuat makanan tadi, masakan tadi. Yang kita misalnya nggak puasa 10 hari, kita buatkan masakan untuk 10 porsi. Tapi ternyata kita tidak berikan kepada 10 orang. Hanya 1 orang kita kasih 10 porsi. Nggak apa-apa, boleh yang seperti ini. Inilah cara fidyah. Yang keempat sekarang, jadi ukuran sudah, fidyah tidak boleh diganti uang. Nomor 3 caranya, ada 5 sudah saya sebutkan. Sekarang yang keempat, waktunya. Kapan waktunya bayar fidyah ini? Yang pertama adalah boleh dilakukan di bulan Ramadan saat dia tidak melakukan puasa. Misal, hari ini nggak puasa. Karena sakit, hari ini nggak puasa. Maka hari ini nanti untuk buka puasa, dia berikan nasi 1 bungkus. Atau dia berikan mentahan kepada 1 orang miskin. Hari ini juga. Ramadan. Boleh. Dan itu boleh dilakukan yaitu pada saat di bulan Ramadan. Saat dia tidak melakukan puasa. Atau waktunya yang kedua boleh diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau melakukan itu. Sebulan Ramadan ngebleng tidak puasa. Di akhir Ramadan beliau panggil 30 orang fakir miskin. Lalu beliau beri makan semuanya itu. Nah ini yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Nah ini yang penting. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah sebelum Ramadan. Tidak boleh membayar fidyah sebelum Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab ada yaitu sebagian orang, ya, misalnya nih contoh kasus, ya, ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Orang sakit nggak mungkin sembuh ini, ya, dan sakitnya di bulan Sya'ban. Kemudian ketika di bulan Sya'ban telah datang, di bulan Sya'ban itu dia sudah lebih dulu bayar fidyah. Jadi dia sudah memperkirakan, kayaknya Ramadan ini, tahun ini aku nggak bisa puasa. Sudah daripada susah-susah, dan saya juga kelihatannya nggak mungkin saya bisa mengqadha setelah Ramadan. Saya bayar fidyah. Dia berikan itu di bulan Sya'ban, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai Ramadan telah masuk. Masuk dulu Ramadan. Barulah dia boleh membayarkan fidyah ketika hari itu juga
atau bisa jadi Ramadannya telah lewat di akhir Ramadan. Ini yaitu fidyah saya untuk bulan Ramadan, yaitu selama sebulan. Dia berikan di akhir Ramadan. Seperti itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yaitu tata cara yaitu membayar fidyah, dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik ya, dan kami mohon maaf apabila terlalu cepat dalam menjelaskannya dan ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan akhirnya wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.